Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Menolong setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan setiap kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan jemaat dikasih Tuhan, baik kita kali ini akan membahas satu tema radiasi rohani. Nah, terambil dari Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-11 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, yang menariknya adalah kalau kita melihat seorang tokoh yang bernama Madame Marie Curie, itu tahun 1903, adalah orang yang dikenal dalam sejarah pelopor di dalam bidang radioaktif. Nah, Madame Marie Curie ini adalah orang yang luar biasa karena dia memenangkan hadiah Nobel pertamanya di dalam bidang radioaktif. Nah, menariknya adalah yang dilakukan oleh seorang Madame Curie ini adalah tidak hanya di bidang fisika saja, tetapi yang menariknya adalah dia pun berhasil mencapai Nobel yang kedua, yaitu di bidang kimia di tahun 1911. Sumbangan yang luar biasa bagi teknologi dan kemajuan zaman hari ini. Dan yang menariknya adalah kalau kita memperhatikan sejarah kehidupan seorang peneliti Madame Marie Curie ini adalah dia meninggal karena leukemia. Seorang Mary tidak mengenal atau tidak mengerti bahwa penelitian atau objek daripada penelitian dia adalah mengandung radioaktif yang hebat. Oleh karena itu kalau kita bisa menyaksikan sampai hari ini, semenjak Madame Marie Curie meninggal dunia oleh karena leukemia, banyak materi-materi laporan-laporan yang dibuat oleh Madame ini banyak dipelajari oleh mahasiswa. Nah, menariknya untuk bisa membaca tulisan-tulisan, catatan-catatan yang dibuat oleh Madame Curie ini diperlukan sebuah perangkat khusus, pakaian anti radiasi, karena bahan-bahan materi itu masih mengandung reaktif aktif yang aktif sampai hari ini. Tanpa dia sadari bahwa apa yang dia temukan itu memberikan dampak bagi kesehatan dia pada waktu itu. Nah, hari ini yang menarik adalah ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita pun hari ini memiliki radiasi yang kita terpapar dalam kehidupan kita secara khusus rohani kita. Nah, kalau kita melihat radiasi di dalam lingkungan sekitar kita itu banyak sekali. Saya memberikan beberapa contoh sederhana. Tanpa kita sadari hari ini ketika kita memegang cellphone atau handphone kita, dari handphone kita itu memancarkan radioaktif. Nah, di dalam pelajaran atau dalam basis teknologi dikenal istilahnya EMF, electromagnetic field. Nah, ini dikeluarkan, dipancarkan setiap hari. Itulah mengapa beberapa riset terkemuka menyatakan, baik dari Amerika maupun dari Australia, menyatakan bahwa jika cellphone atau handphone kita pakai di telinga kita terus-menerus akan memancarkan radioaktif, itu akan memberikan dampak bagi kesehatan kita. Salah satu adalah memicu kanker otak. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk kita mengurangi menggunakan handphone secara langsung terhadap telinga yang dekat dengan otak kita. Dan itu lebih berbahaya ketika hari ini kalau anak-anak kita sekolah di rumah menggunakan handphone di rumah nyaris lebih daripada 2 jam per hari. Nah, bisa dibayangkan radiasi yang tidak terlihat ini tapi dampak dirasakan. Saya berikan contoh yang kedua. Kalau kita bekerja dalam dunia electrical, itu kita mengenal ada ruangan panel 20 kV. Yang paling dekat adalah di terminal Angkasa Pura, ya, di terminal di airport kita. Kalau kita ada dalam ruangan itu, begitu masuk ruangan panel 20 kV, maka seluruh bulu kuduk kita berdiri, rambut kita akan berdiri secara otomatis. Itu adalah gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan di dalam ruangan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dampak bagi kesehatan kita sangat buruk. Nah, firman Tuhan sendiri mengingatkan kita bahwa begitu besar dampak radiasi, yaitu dosa yang kita alami setiap waktu. Kita baca kembali dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1, ayat 4 sampai 6 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita betapa berbahaya radiasi dan bahaya dosa itu bagi kehidupan rohani kita. Dan begitu banyak kalau kita melihat adalah kata-kata, kebiasaan kita yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitu banyak kita lakukan. Dan bukan tidak mungkin sehari-hari kita melakukan hal yang sama hari ini. Apakah Tuhan disenangkan dengan sikap dan perkataan kita? Atau justru lewat perbendaharaan mulut kita, kita memberikan dampak yang baik. Kita memberkati banyak orang lewat perkataan dan perbuatan kita. Hari ini ada konsekuensi yang sangat jelas ketika kita mengiring Tuhan. Jika kita terus terpapar akan radiasi dosa, ini dampaknya sangat buruk bagi kerohanian kita. Oleh karena itu, Madam Marie Curie tidak mengerti dan tidak paham akan radiasi atau bahaya dampak dari radiasi elektromagnetik dan radioaktif yang dia teliti. Jika beliau pada waktu itu diingatkan dan dia memahami, tentu dia akan menggunakan bahan material pelindung untuk supaya dia tidak mengalami paparan radiasi yang membahayakan kesehatan tubuhnya. Tapi oleh karena itu kita belajar, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebelum kita jatuh kepada dosa. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mari kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan sekaligus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak mudah, iya. Oleh karena itu kita perlu pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan yang singkat ini jadi berkat buat setiap kita dimanapun kita berada. Jangan pernah lupa bahwa bahaya radiasi selalu mengancam dalam kehidupan kita, terutama radiasi yang dia dampak oleh karena dosa. Oleh karena itu hari ini pada kesempatan ini jangan jauh daripada Tuhan. Di dalam masa pandemi seperti ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan kita, pertolongan kita, dan penghiburan kita. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan godaan. Kami juga menyadari setiap hari Tuhan dalam kelemahan kami. Ada begitu banyak paparan dosa yang mencoba menghantam kehidupan kami. Lewat tutur kata kami, lewat pikiran kami, lewat sikap kami. Tuhan menolong setiap kami supaya kami dimampukan untuk kami menjadi pemenang. Biarlah sikap hati, ucapan kami, perbuatan kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seorang Madam Marie Curie yang sudah mengingatkan kami bahwa radiasi memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Demikian pula kesehatan rohani kami Tuhan, jikalau kami terpapar oleh begitu banyak dosa yang bukan hanya mendukakan hati Tuhan, namun juga bisa menyebabkan kami tidak selamat. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah memerdekakan kami sehingga kami menjadi umat pemenang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.